Bitcoin baru aja mecahin rekor tertinggi dan semua orang nunjuk ke satu hal, ETF. Tapi, gimana kalau ternyata ada kekuatan lain yang lebih besar, yang diam-diam kerja di belakang layar dan ngubar permainan ini selamanya? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. 72.407 dolar. Wow, itu angka puncaknya. Angka yang bikin semua orang di pasar garu-garu kepala nanya-nanya, ini sebenarnya apa sih yang bikin harganya bisa terbang setinggi ini? Jadi, apa sih yang ngedorong Bitcoin sampai ke level ini? Buat ngerti, kita perlu mundur dikit nih, lihat apa yang terjadi di seluruh pasar kripto. Soalnya, ini tuh bukan cuma cerita tentang Bitcoin doang. Coba deh lihat datanya. Bitcoin emang naik jelas. Tapi lihat, Ethereum, Solana, bahkan Dogecoin juga ikutan ijo. Artinya, sentimen di pasar emang lagi bagus-bagusnya. Tapi, tetap ada sesuatu yang spesial, yang jadi bensin utama buat momentum Bitcoin. Dan jawaban yang paling sering kita dengar, ya apalagi kalau bukan duit gede dari institusi yang masuk lewat produk keuangan baru yang udah ditunggu-tunggu banget. Nah, ini dia nih, game changernya. ETF atau Exchange Traded Fund. Gampangnya gini, ini bikin siapapun yang punya akun pialang bisa beli Bitcoin segampang beli saham Apple atau Google. Bener-bener ngebuka gerbang buat gelombang modal yang sama sekali baru dari investor-investor tradisional. Dan modalnya itu beneran ngalir deras banget. Cuma dalam 3 hari aja loh, kita lihat ada 533 juta dolar duit baru yang masuk ke ETF ini. Ini bukti nyata kalau Wall Street akhirnya serius nyemplung ke Bitcoin. Cerita soal ETF ini emang keren, tapi gimana kalau itu cuma setengah dari cerita yang sebenarnya? Gimana kalau ada sebuah mesin tersembunyi yang diam-diam nyedot pasokan Bitcoin dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita kenalan sama Michael Saylor dan perusahaannya, MicroStrategy. Mereka nyiptain sesuatu yang jenius. Sebuah alat keuangan yang manfaatin keinginan investor tradisional buat dapet pemasukan tetap. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal alatnya. Saham preferen. Ini tuh sebenarnya produk keuangan yang standar banget. Investor beli ini buat dapat dividen yang stabil, bisa diprediksi. Sesuatu yang ya tahu sendiri kan jarang banget ditemuin di dunia kripto yang naik turun. Disinilah letak kejeniusannya. MicroStrategy ngambil konsep saham preferen yang biasa aja ini dan mereka sulap jadi mesin pembeli Bitcoin. Mereka bikin produk unik namanya STRC. Dan ini dia umpannya, imbal hasil tahunan 11,5%. Di dunia keuangan tradisional, di mana nyari imbal hasil segini tuh susahnya minta ampun, angka ini tuh kayak magnet, langsung narik investor yang haus akan keuntungan. Dan ini ngebawa kita ke jantung mekanismenya. Ini bukan sekedar produk keuangan biasa, ini tuh flywheel atau roda gila. Sebuah sistem yang dirancang buat terus-terusan non-stop beli Bitcoin. Gini cara kerjanya, simple kok. 1. Investor tradisional yang ngiler sama imbal hasil 11,5% tadi pada beli STRC. 2. MicroStrategy pakai duit itu buat borong Bitcoin gede-gedean. 3. Pembelian masif ini jelas dong bikin permintaan naik, harga jadi kedorong ke atas. Dan yang terakhir, yang keempat, harga Bitcoin yang makin tinggi bikin strategi ini kelihatan makin sukses, yang akhirnya, ya betul, narik lebih banyak lagi investor buat beli STRC. Ini siklus yang ngasih makan dirinya sendiri. Biar kebayang seberapa kuat mesin ini, lihat deh angkanya. Cuma dalam seminggu, produk STRC ini beli hampir 9.500 Bitcoin. Gila kan? Sekarang bandingin angka tadi sama ini. Setiap hari, Bitcoin baru yang ditambang itu cuma sekitar 450 biji. Artinya, produknya si seller ini dalam seminggu bisa nyerap Bitcoin setara dengan hasil tambang selama 21 hari. Ini benar-benar guncangan permintaan yang luar biasa. Dan si sellernya sendiri sadar banget sama apa yang dia lakuin. Cuitannya ini hampir kayak pengumuman. Dia bukan cuma beli Bitcoin, dia lagi ngebangun momentum. Dan dia yakin banget efeknya bakal kerasa di seluruh pasar. Oke, jadi dengan adanya mesin borong Bitcoin raksasa dari ETF dan roda gilanya Saylor, apakah artinya harga bakal terus naik ke bulan? Tunggu dulu. Pasar itu selalu punya dua sisi mata uang. Para analis teknikal ngelihat ada pertarungan yang jelas di depan mata. Skenario bullish-nya, harga bisa didorong lewatin 75.000 dolar. Tapi di sisi lain, skenario bearish-nya juga ada. Kalau level supportnya jebol, harga bisa aja koreksi turun sampai ke 62.500 dolar. Ini nunjukin kalau pasar tuh masih penuh ketidakpastian.
Dan biar makin kompleks, coba lihat Crypto Fear and Greed Index. Angkanya 32. Itu masuk wilayah takut atau fear. Aneh kan? Harga bikin rekor baru, tapi sentimen di antara para trader malah hati-hati banget. Ini nunjukin kalau banyak yang masih ragu rally ini bakal bertahan lama. Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkas kita. Kita ini lagi nonton lebih dari sekedar pasar bullish biasa. Kita lagi lihat pergeseran fundamental di mana alat-alat dari keuangan tradisional dioprak buat nyalurin miliaran dolar ke Bitcoin. Apakah ini awal dari sebuah super siklus yang disponsori institusi? Atau apakah hukum gravitasi pasar pada akhirnya bakal menang? Cuma waktu yang bisa jawab.